Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita semua. Di video kali ini, kita kembali membahas hal menarik mengenai salah satu bandara legendaris di Pulau Sumatera, Indonesia. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, share channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasi di channel ini agar kalian bisa update video terbaru dari channel ini. Mungkin kalian pernah mendengar nama Bandara Polonia. Bandara yang berada di kota Medan ini kita sudah menjadi pangkalan TNI AU dan tidak lagi menjadi bandara komersil. Jika dilihat dari nama, Bandara Polonia identik dengan nama negara Polandia. Negara Polandia sendiri dalam bahasa Rumania disebut Polonia. Zaman dahulu, Indonesia tidak punya pengaruh kuat dengan negara Polandia meskipun punya bendera yang nyaris, tapi bandara di Medan ini punya nama yang identik dengan negara Polandia. Loh kok bisa? Iya dong. Lantas kenapa bandara yang kini sudah dipensiunkan ini menggunakan nama negara Polandia? Berikut ini ulasannya. Asal-usul penamaan Bandara Polonia ternyata berkaitan erat dengan negara Polandia loh. Pada zaman dulu, ada orang Polandia bernama Baron Michalski yang memiliki lahan perkebunan yang kini menjadi lokasi Bandara Polonia. Pada tahun 1872, Michalski menetap di Medan dan sempat mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda untuk membuka perkebunan tembakau di sekitar pesisir timur Sumatera. Michalski pun memilih Medan sebagai lokasi perkebunannya. Untuk mengenang negara asalnya, Michalski pun menamai lahan perkebunannya dengan nama Polonia. Lokasi perkebunan ini kelak menjadi nama salah satu kecamatan di kota Medan, yakni Kecamatan Medan Polonia. Sayangnya, lahan perkebunan milik Michalski ini hanya berumur 7 tahun. Pada tahun 1879, tanah perkebunan milik Michalski mulai berpindah tangan kepada Deli Matscepapic Deli MIJ yang bisa disebut NV Deli Maskapai. Kemudian pada tahun 1924 terdapat kabar dari pionir penerbang asal Belanda, Tissing van der Hoek, mengatakan ingin menerbangkan pesawat Fokker dari Eropa ke wilayah Hindia Belanda dalam waktu 20 jam terbang. Untuk mewujudkan ambisi van der Hoek, Deli MIJ yang menjadi pemilik tanah Polonia tersebut, lalu mulai menyediakan sebidang lahan untuk dijadikan sebagai lapangan terbang pertama di Medan. Tetapi, persiapan untuk lapangan terbang akhirnya tidak dapat dikejar, sampai pesawat kecil yang dikendarai oleh van der Hoek tiba. Beberapa tahun kemudian, pembangunan lapangan terbang ini baru terwujud sekitar tahun 1935. Pullman dan van der Broeke, seorang pilot asal Belanda, akhirnya berhasil mendarat pertama kali di lapangan pacuan kuda yang dulunya bernama Deli Renvereniging. Kedatangannya disambut langsung oleh Sultan Delhi pada saat itu, Sulaiman Syariful Alamsyah. Sayangnya, pada tahun 1942, lapangan terbang tersebut mulai mengalami kerusakan akibat pasukan Jepang menghancurkan bandara udara yang pernah digunakan oleh Angkatan Udara Belanda. Bandara ini pun sempat terbengkalai selama beberapa tahun. Barulah pada tahun 1946, setelah Indonesia meraih kemerdekaan, atau tepatnya pada saat militer Belanda saat itu mulai memperbaiki dan membangunnya kembali dengan sejumlah perubahan. Landasan pacu mulai dipasang beton, besi, dan mulai diperpanjang dari jarak 800 meter hingga menjadi 1200 meter.
Pada tahun 1950 akhirnya lapangan udara atau kini disebut Bandara Polonia mulai diresmikan di bawah kendali maskapai penerbangan Garuda, Dinas Pekerjaan Umum Bagian Lapangan Terbang dan Dinas Teknik Umum Angkatan Udara Republik Indonesia. Nama Polonia diambil karena lokasi bandara tersebut berada di Kecamatan Medan Polonia. Setelah itu landasan pacu Polonia mulai diperpanjang lagi hingga menjadi 1.800 meter dan lebar mencapai 45 meter. Semenjak saat itu, pada tanggal 26 Oktober tahun 1966, Bandar Udara Polonia mulai berubah status menjadi Bandar Udara Internasional dan seluruh fasilitas yang ada di dalam bandara tersebut mulai ditingkatkan. Tanggal 5 September tahun 2005, terjadi insiden pesawat jatuh di Padang Bulan, Medan. Insiden mengerikan ini menewaskan 149 orang. Beberapa orang korban dalam insiden itu merupakan pejabat penting di Sumatera Utara. Mereka adalah Tengku Rizal Nurdin, Gubernur Sumut saat itu, Abdul Halim Siregar, anggota DPD RI asal Sumut, dan Raja Inal Siregar, mantan Gubernur Sumut periode tahun 1988 sampai tahun 1998. Sejak kejadian itu, keberadaan Bandara Polonia pun dikritik karena lokasinya sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Hingga akhirnya pada tahun 2013, Bandara Polonia resmi dinonaktifkan sebagai bandara komersil dan posisinya telah digantikan oleh Bandara Kuala Namu hingga kini. Kini bandara pertama di Medan ini sudah beralih fungsi menjadi pangkalan TNI AU. Nah, itulah sekelumit kisah mengenai penamaan Bandara Polonia di Medan yang ternyata punya keterkaitan dengan negara Polandia. Semoga video ini dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video selanjutnya.